Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul kekuatan yang dahsyat di atas Mesbah. Amin. Kekuatan yang dahsyat di atas Mesbah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, waktu saya kuliah di Malang, di Sakti Malang, Bapak Ibu saudara-saudara, saya membaca satu buku, bahkan saya akhirnya membeli buku itu. Ya, judul dari buku itu adalah Gerakan Pentakosta Mengalami Krisis. Dia akui bahwa gereja Pentakosta dan juga gereja-gereja karismatik itu sedang mengalami krisis juga. Kenapa, Bapak Ibu saudara? Gereja-gereja kita adalah gereja-gereja yang harusnya berapi-api, amin, bersemangat. Tetapi kenapa sampai mengalami krisis? Ya, bahkan saya pernah dengar cerita Bapak Ibu, ada gereja-gereja Pentakosta yang jemaatnya masih merokok. Saya berharap di jemaat ini tidak ada lagi masih merokok. Kalau masih merokok, bertobat. Ya, bertobat. Tidak usah angkat tangan, bertobat. Ya, ada yang saya pernah dengar ketua kaum mudanya masih mabok. Mau jadi apa gereja begini? Pentakostal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu sadar, dan saya diberkati dengan buku itu karena dia menunjukkan. Kalau saudara belajar Alkitab, kenapa ya buku itu ditulis oleh seorang bernama Ron Ox. Dia bilang kenapa terjadi begitu? Karena gereja sedang kehilangan apa yang disebut dengan mesbah. Bahkan gereja tidak diberkati karena gereja kehilangan itu. Diambil contoh. Saudara lihat Abraham pembangun mesbah. Dalam pasal 12 dari kitab Kejadian, Abraham waktu Tuhan berbicara kepada dia, dia langsung membangun mesbah. Kemudian dia berpindah dari satu tempat, dia bangun mesbah. Berpindah dari satu tempat, dia bangun mesbah. Kemudian Ishak membangun mesbah. Yakub membangun mesbah. Dan dia mengatakan, perhatikan, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Karena mereka bangun mesbah. Mereka tidak saja menjadi orang percaya pada cara itu. Mereka betul-betul membangun mesbah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mesbah adalah tempat persekutuan kita orang percaya yang dibutuhkan. Nah, kita tidak perlu lagi membangun mesbah seperti dulu-dulu orang perlu susun batu, kemudian ambil binatang korban. Kalau kita hidup, ya, kalau kita masih dituntut seperti itu sampai sekarang, betapa susahnya kita, kan kebanyakan kita tidak punya domba, betul? Kita tidak punya domba, kita tidak punya hewan untuk dikorbankan. Artinya kita tidak layak. Tapi mesbah itu berbicara tentang satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Kita mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan. Karena ada banyak orang Kristen hanya persekutuannya seperti ini saja. Ibadah raya minggu pagi, kemudian ibadah keluarga, ibadah kaum muda bagi mereka yang masih muda. Tapi di rumah tidak pernah berdoa, tidak pernah ada persekutuan dengan Tuhan, tidak ada mesbah. Padahal itu sesuatu yang penting. Amin. Karena Tuhan akan datang kembali dan Dia akan mencari orang yang intim dengan Dia. Ya, kalau saudara sudah aktif di media, seringkali itu ada semacam debat, ya, debat antar agama, saudara dengan Kristen dengan agama sebelah. Dan mereka bilang begini, orang Kristen itu mereka tidak sadar Tuhan Yesus sudah bilang bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke
ginosko itu mempunyai arti hubungan intim. Permisi, hubungan intim suami istri, kedekatan, keintiman. Artinya, saudara dan saya harus sadar bahwa betapa pentingnya keintiman kita dengan Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang, Tuhan kenal kita. Nah, saya mau peringatkan saudara begini, hati-hati jadi orang Kristen, hati-hati jadi orang Pentakosta. Kenapa? Jangan sampai Tuhan datang, Tuhan tidak kenal kita. Karena kita cuma gereja. Gereja, bahkan kadang-kadang di gereja juga. Saya suka bilang begitu. Di gereja juga datang mata menyala-menyala. Ya. Kenapa maksud saya menyala? Kita di gereja itu sudah tidak bisa menyembah Tuhan. Pemimpin sudah angkat tangan, semua sudah angkat tangan, dia sendiri mata menyala. Dia tidak tahu orang salah atau orang itu. Tapi kalau di daerah saya orang yang mata menyala itu dia lagi lihat setan. Betul? Betul nggak? Di ibu tidak ada kuda ya? Tidak ada kuda, tidak ada. Tapi kalau sudah tahu kuda itu sangat peka dengan setan. Ya, saya dulu masih kecil, kami ada sawah, jadi kami pergi panen padi, pulang malam, bawa pulang padi itu dengan kuda. Dan mendadak kuda tidak mau jalan, ditarik, dipukul, tidak mau jalan. Dan orang tua bilang, berdiri, setan ada lewat, kuda ada kuda. Nah, kuda sendiri tahu setan, saudara juga jangan lihat setan. Dewi Basir bilang, orang Kristen sekarang ini banyak yang lebih bekas setan daripada Tuhan. Jangan-jangan ada di antara saudara. Saudara bekas setan? Ya, kalau lewat malam, ya, kemudian ada pohon begini, ya, kemudian ada putih-putih setan. Betul nggak? Sudah bekas. Tapi coba di gereja, sudah nggak bekas. Waktu Tuhan ada di sana pun mata menyala-menyala. Bukan Dewi Basir bilang, ada banyak orang Kristen setan lebih banyak. Ya, dia bilang contohnya, waktu dia jalan malam, ya, dapat dia setan. Sudah, padahal dia orang Pentakosta. Ya, saya berharap dia bukan orang DSI asal. Dia dapat dia setan, langsung dapat dia setan. Setan udah dengan dia bilang, ya Yesus. Ya, setan lebih orang. Kenapa? Karena kita tidak dekat. Ya, dekat dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan pribadi, ada penyembahan pribadi, ya, ada hubungan pribadi. Karena apa? Alkitab tadi Yesaya kita baca, dia berkata bahwa kalau kita menanti-nantikan Tuhan ini adalah satu prinsip di mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hari Minggu pagi saja di gereja. Bahkan kata mendapatkan kekuatan dipakai kata kuat. Kuat dalam bahasa Ibrani itu mempunyai arti kemampuan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, orang itu punya kemampuan yang berbeda dengan orang yang tidak nantikan Tuhan. Kenapa kita lemah? Kenapa kita tidak berdaya? Kenapa kita tidak melihat hal yang luar biasa? Kita tidak kreatif. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak intim. Kita hanya berdoa di gereja, berdoa di ibadah. Di rumah tidak ada penyembahan. Padahal saya mau bilang bagi saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita, kalau kita baca Yesaya pasal 30 ayat 18, ayat sebelumnya dari pasal 40 ini. Di situ dikatakan dalam ayat 18 dari Yesaya 30, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wah, kalau saudara nanti-nantikan Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu tunggu Tuhan. Amin. Dia tunggu saudara. Ya, mungkin saudara nama Bartolomeus. Dia tunggu Bartolomeus tiap hari sampai. Tapi Bartolomeus bangun pagi langsung ambil HP, mulai pindah dari Facebook, pindah di Instagram.
pindah di trip, pindah di X. Ya, kita pindah-pindah. Ya sudah apa? Langsung lari siap-siap mau bekerja. Kita tidak sampai. Ya. Dan memang nasihat yang baik dari seorang hamba Tuhan berkata bahwa hati-hati sekarang ini ya setan itu tidak lagi datang seperti tadi mungkin yang lebih pasif ya bikin takut, tapi dia bikin kita sibuk yang tidak ada guna, buang-buang waktu. Saya mau bilang saya juga main di dia, saya tahu bagaimana juga main di dia. Saya juga Kristen, kita banyak yang main di dia. Tidak salah, tapi kita harus punya waktu dengan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak puas, ya hidup kita tidak puas, kita tidak bahagia, kita tidak lihat mujizat Tuhan, kita tidak lihat janji-janji Tuhan, kita lemah karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya pernah baca cerita lucu, ya cerita lucu tentang binatang. Ya. Cerita lucu tentang binatang, katanya satu malam, ya ada tikus ini dari mama dan dari anak. Ya, nah tikus anak ini kecewa, dia putus asa karena dia bilang, mama kenapa ini orang tikus ini cuma bermain di PC, bermain naik pohon, bermain PC, kucing sering kejar orang hidup dalam ketakutan. Kenapa orang jadi tikus ini kok begini? Ya. Jadi satu malam bulan terang mereka jalan-jalan di sawah. Waktu jalan-jalan di sawah mendadak tikus anak dan ibu mama lihat ada yang terbang lewat. Tapi tikus anak ini karena bulan terang dia mata cukup bagus, dia lihat begini, dia kaget. Terus dia bilang, mama, dia muka sama dengan Tuhan. Kan tikus yang kelelawar, nah mirip benar. Dia muka sama dengan Tuhan. Tapi mama lihat tuh, dia hebat, dia terbang. Kenapa Tuhan tidak terbang? Terus dia ke mama tepuk dia bahu dia, anak, sebenarnya itu Tuhan hampir sama. Cuma dia itu jurusan lain. Dia itu jurusan penerbangan. Tuhan ini jurusan neraka. Nah saudara, ini hanya cerita lucu, tapi kebanyakan kita tidak bisa terbang tinggi karena kita tidak tahu. Sudah jadi orang Kristen, sudah Pentakosta, tapi hidup gak beda. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ini pesan Tuhan bagi kita. Amin. Tepuk tangan untuk saudara, ini pesan Tuhan bagi kita. Ya. Balas. Ini juga pesan Tuhan bagi kita. Karena saudara, memang saya mau bilang kepada saudara, kebanyakan orang Kristen tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Rendah sekali. Bahkan pernah ada seminar doa, dan saudara-saudara, ini seminar doa dan yang diundang para pendoa, dan ditanya berapa menit setiap hari saudara berdoa. Yang mulai dari 1 jam hanya 1 angka, setengah jam hanya 5 angka, 20 menit tidak ada yang angka, 10 menit banyak yang angka. Karena orang cuma berdoa 10 menit, tapi bakal lota itu 3 jam. Ya, apalagi ibu mulai jam 3, kakek sudah jam 9 malam, laki belum makan. Apalagi bola ini lagi pencobaan. Nah saya ini juga tergolong orang yang disebut sebenarnya istilah gak bagus, cuma ada orang bilang gila bola. Saya juga bola, ya. Saya berharap ini pendukung Portugal masih nonton. Saya masih ada. Kan jemaat pendukung Portugal ada gelisah karena ada pertandingan ini. Cristiano Ronaldo. Saya juga suka Portugal, tapi saya harus pelayanan. Amin. Cari Tuhan dulu. Ya, karena ya, bagaimana? Adik semua. Oh, adik semua. Adik bukan pendukung Portugal. Argentina sekarang jam 11. Ibadah kita khotbah lama. Ya, karena Messi tidak kenal saudara. Messi tidak bawa saudara ke surga. Ya. Bahkan saya tidak jengkel, tidak bukan benci Messi, tapi
Jangan risih kalau engkau karena aku lari tinggalkan ibadah. Baik-baik. Tapi maksud saya di sini saudara, kalau kita bisa lakukan yang lain, kenapa kita tidak ambil waktu untuk berdoa? Yesus akan datang untuk pribadi. Ada ungkapan nama Tuhan berkata, waktu Yesus datang pertama di bumi lain ke bumi, mati itu dia mati buat semua makhluk. Dia Markus bilang, semua makhluk. Karena penebusan itu semua alam juga ditebus. Karena kan semua dikutuk waktu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi waktu dia datang kedua, itu hanya bagi mereka yang inti, yang dia kenal, yang sering datang, sering bersekutu dengan dia. Jadi kalau saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, jangan harap Tuhan kenal saudara. Ya, Tuhan tidak kenal saudara. Biar saudara mau lahir dalam keluarga Kristen, orang Ambon selalu bangga, kita ini potong besar dengan Alkitab. Waktu saya tugas di Ambon tahun 95 di Sekolah Teologi Maluku, penyaksikan iman Allah. Ya, saya dosen di sana. Saya dengar orang Ambon bilang, saya juga bingung, orang potong besar dulu di kampung itu potong besar dari bambu. Kalau iris bambu kasih tipis bambu potong besar. Ya, atau iya, sama saya di daerah saya begitu. Supaya bersih lah, istilah tidak infeksi. Atau pakai gunting tapi dicelur dengan air panas. Tapi orang potong pusat dengan Alkitab. Maksudnya apa? Kau baru lahir itu kau sudah pegang Alkitab. Tapi kalau tidak bertobat, Tuhan tidak kenal. Amin. Nah itu sebabnya saya dan saudara harus sadar, jangan bicara surga dulu. Di dunia ini kita tidak mampu. Amin. Tidak mampu. Kita butuh Tuhan. Nah mari kita lihat. Yang pertama, kekuatan yang dahsyat di atas mesbah. Karena siapapun kita adalah pribadi yang lemah. Siapapun saudara, kita adalah pribadi yang lemah. Ya, dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 30 yang tadi kita baca, di situ Yesaya mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, terhuna-terhuna jatuh tersanjung. Saudara lihat ini. Yesaya mengatakan bahwa manusia ya itu kekuatannya sangat terbatas. Ya, manusia perlu kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kita semangat. Ya, kita mesti akui kita sedang hidup di satu dunia yang penuh dengan banyak masalah. Betul tak? Ya. Tadi malam di doa panitia ya pembangunan gereja Betani, tinggal di parkir uangnya. Dan mereka bilang, waduh sekarang ini orang mau pijai lolo saja sepikiran. Ya, uang otos 150. Jadi kalau pergi pulang 300, cuma jai lolo. Ya, hampir sama dengan saudara Pimanado. Karena Pimanado 350. Ya. Jadi orang sekarang sudah sama naik. Ya, sudah naik. Ya. Manusia makin banyak masalah. Dolar mulai mendekati 20 sudah. Beberapa waktu turun sedikit kemudian dia naik lagi. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini kita perlu Tuhan. Amin. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong kita untuk kita menjalani ini belum antikris. Hidup sudah mulai bergumul begini. Kita perlu Tuhan untuk tolong saya dan saudara. Dan saya suka. Kalau waktu teliti dalam bahasa Ibrani, kata lelah itu berasal dari kata Ibrani Yawafe. Yawafe itu bukan saja lelah, tapi kita kehabisan tenaga. Rasa-rasanya bangun pagi tidak mau keluar dari kamar. Ibu-ibu bangun pagi tidak mau keluar lagi, beras habis, ikan habis, doi juga habis. Ya. Apalagi ini tanggal tua, tanggal 28. Ada pendeta Pastor Amos Hosea di Jakarta, orang Ambon, Chinese. Dia bilang, saudara, orang-orang Kristen kalau tanggal begini lagunya beda. Ya,
Saya senang tadi pemimpin pujian sehingga semangat. Ya, karena biasanya kalau tanggal 5 ke atas itu lagunya lain. Ya, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tuhan. Karena waktu terima gaji. Ya, tapi kalau sudah tanggal 28 begini, ya lagunya semuanya. Ku tak dapat sendiri Tuhan bergetar pikiran dia Tuhan padahal ada susah. Ya, yang tinggal di dompet cuma pati murah. Ya, sudah tidak lagi yang mea-mea, yang dua bapak tersenyum. Ya, Soekarno. Ya. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita bisa kehabisan tenaga. Nah, apa yang bisa memberi kekuatan? Tuhan. Ya, Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Karena itu, ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya selalu, saudara-saudara, supaya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, wah, minta maaf ini ada sedikit gangguan. Ya, sebentar ya, karena ini gangguan dan saya perlu begitu kalau pakai alat. Ya, terhapus karena saya tekan tadi. Ya, sebentar. Iya. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa dikatakan di sini kata yang berikut lesu. Ya, lesu juga berasal dari kata Ibrani yafga. Yafga itu bersusah payah. Jadi saudara, kita sedang berhadapan dengan satu situasi yang kita mesti akui kita bersusah payah dalam semua bidang. Ya, di dalam pelayanan pun, saudara, pendeta pun harus bersusah payah. Bersusah payah, ada banyak pergumulan rumah tangga, suami juga harus bekerja keras, bersusah payah. Memang ini dampak dari dosa. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, ada satu cara hidup yang bisa membuat kita menikmati hidup dengan kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita dekat dengan Tuhan. Bahkan ayat tadi mengatakan bahwa kita jatuh, orang muda jatuh. Itu berasal dari kata Ibrani kasyal, terperosok, tergelincir, runtuh, roboh, terhuyung-huyung. Ya, kita sedang hidup di satu zaman yang tidak gampang, saudara-saudara. Mesti diakui tidak gampang. Bahkan dalam satu penelitian disebut Gen Z itu generasi sekarang, orang-orang muda sekarang. Itu ditemukan saudara, 9 dari 10 orang itu stres. Ya, saudara juga mungkin ada di sini duduk dalam gereja, tapi saudara juga stres. Stres dengan laki saudara. Ya, laki yang aneh. Ya, dan kadang-kadang lakinya sangat aneh. Ya. Saya dengar cerita lucu dari Ungke dan Mince. Ungke Bahuke di Manado dulu saudara. Jadi Mince ini stres tiap hari. Karena Ungke Bahuke makin lama Ungke jarang keluar. Jadi satu waktu Ungke pulang, Mince mulai menangis. Ya. Mince mulai menangis. Dan Mince bilang, Ungke mana ini? Dulu tuan gua paling maku sayang. Kalau ketemu di bawah pohon mangga, karena terlalu sayang kita sampai mana bilang Mince kita tayangan.
Karena kalau saya sampai sudah nggak bisa bilang S, sudah pakai T, payung. Mungkin kenapa anak ini sudah berubah, karena tidak sayang lagi. Kemudian ingat memang masa lalu dia datang tepuk-tepuk Mince bangun dan dia bilang, Mince, orang beristri saja kita sayang, apalagi kita beristri. Ini kan otak sudah nanggu ini. Kata-katanya kelihatan bagus, tapi ini kata-kata orang gila ya. Orang PB ini saja kita sayang, apalagi kita PB. Dan saya berharap benar ada di jemaat ini. Amin. Kalau ada bertobat, ya bertobat. Ya, karena Tuhan sudah mau datang. Ada banyak penglihatan, ada banyak perbuatan dan apa Tuhan buat Tuhan mau datang. Itu kita harus sadar, kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, ya supaya Tuhan menolong kita mampu menjalani hidup ini. Teristimewa waktu Yesus datang kembali, kita bisa dipertemukan dengan Tuhan. Nah saudara, saya yang bicara ini, saudara, saya sadar, ya, saya sadar. Saya mau bilang buat saudara, saya bukan masih muda lagi, ya. Saya bersyukur, saya masih sehat. Sampai sekarang masih bisa makan apa saja. Seperti orang Manado bilang, semua yang berkaki orang makan, kecuali kaki meja. Ya. Saya masih makan semua. Tapi saya sudah mau 60, sudah. Saya 59 sekarang. Ya, tapi masih sehat, masih ganteng. Daripada tunggu orang puji diri saja. Ya. Kita ini sudah tua, sudah 60, ya, tapi sehat. Ya. Rambut ini putih. Saya percaya firman Tuhan bilang orang yang rambutnya putih digendong Tuhan, betul? Jadi obat Tuhan gendong. Amin. Nah, kenapa kita tidak ada rambut putih? Kita cek supaya kita tidak mau bikin repot Tuhan. Biar rumahnya yang obat ini. Ya, nanti kita nanti. Ya, Tuhan bilang sudah tua juga mau cek terus. Biar tambah semangat. Amin. Tapi saya mau bilang, saya sadar kita ini tidak kuat. Amin. Bilang temanku di sebelah mana tidak kuat. Ya, tepuk balik sebenarnya juga sadar. Ya. Kita tidak kuat. Kenapa? Tidak usah lain-lain. Jaga kesehatan saja kita tidak bisa. Betul tidak? Ya. Kenapa? Karena satu hal kesehatan itu di dalam. Sudah tidak tahu, betul tidak? Tidak tahu ada penyakit tidak? Betul tidak? Yang tahu siapa? Tuhan. Yang bisa tolong siapa? Tuhan. Tadi malam Pak Kiri baru cerita di keluarga tahun 37 tahun semati. 37. Ya. Baru menurut data BPS itu harapan hidup orang Indonesia itu 60. Bapak seberapa? Saya 10. Waduh, itu sudah terbentuk. Pak, siapa yang di sini yang sudah 50-an? Ada yang 50-an? Belum ada? 40-an? 40-an? Orang bilang 40 ke atas itu mulai mundur. Ya, untuk itu. Jadi istilah ulang tahun itu tambah usia itu. Kalau suruh 40 ke atas itu bukan tambah usia, itu mulai kurang usia itu. Itu mundur karena Indonesia ini cuma 60. Nah saudara, sehat itu Tuhan yang kasih. Amin. Karena kalau Tuhan yang kasih sehat, makanya ambil waktu cari Tuhan. Betul? Memang cari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, punya doa pribadi. Ya, jangan cuma tunggu ibadah. Ibadah itu persekutuan korporat bersama-sama, tapi doa pribadi itu sesuatu yang inti. Jadi, saudara mungkin Yesus bilang tak sanggup kamu berjaga, dan nanti kita akan berjaga. Ya, roh memang penuh, tapi daging lemah. Dalam baca sudah tahu. Nah, artinya
Oh, si leadernya sudah top, penyanyi rohani nasional, ya, musiknya lengkap. Dan cuma pakai HP untuk bermain FB saja. Pakai untuk menyembah. Kalau saudara belum bisa 1 jam, mulailah 15 menit. 15 menit menyembah Tuhan. Ada 30 menit menyembah Tuhan. Pakai. Mulai membangun mesbah pribadi di hadapan Tuhan. Ada persekutuan, ada keintiman, supaya engkau dan saya kuat. Saya bilang kepada saudara, jangan bicara kesehatan saja, menjalankan rumah tangga saja tidak gampang. Ya, bahwa habis satu kebutuhan lain sudah ada. Nah, yang bisa tolong kita siapa? Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Saya makin tua ini saya tidak mampu. Seringkali angkat tangan saya menangis, Tuhan tolong saya tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Saya perlu Tuhan. Ya, tadi yang saya bicara kesehatan. Tiap kali ambil perjamuan kudus, jangan ambil cuma biasa-biasa. Iman dia ada kuasa di dalam darah Kristus. Saya terima dengan iman, saya minum anggur dengan iman. Dan kalau saya masih sehat, saya tahu itu anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita mengatakan orang Israel 40 tahun di padang gurun tidak ada yang sakit. Karena Tuhan yang memberikan kesehatan ilahi. Ya, Tuhan yang memberikan kesehatan ilahi. Ada seorang pengkhotbah dia bilang, saudara, dia fitness, dia diet, dia jaga kesehatan, pola makan, tapi dia kena kanker. Dan waktu dia berobat di Singapura, dia baru sadar kesehatan itu datang dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kesehatan ilahi? Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena itu yang kalau buat sudah kuat. Jangan tahu jalani hidup itu, betul? Jujur dan kekuatan kita siapa? Tuhan. Bangun mesbah, bangun keintiman. Kalau waktu itu bangun keintiman, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Ya, anak. Contoh kalau saudara punya anak, saya punya anak 2. Saya nggak bisa. Saya kali kepikirnya kalau kita punya anak dalam gereja pasti nggak ada masalah. Tidak, karena Tuhan izinkan untuk membentuk mereka. Saya punya anak kuliah di Presiden University di Cikarang. Bagi saya itu kampus luar biasa, itu kampus internasional. Kenapa saya bilang kampus internasional? Karena saudara mahasiswanya dari India, ya dari Pakistan, dosennya dari Inggris, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dia kuliah sana. Dia anaknya pintar, dan saya anak ini punya masa depan. Dan saudara tahu apa? Kenapa saya bilang kampus hebat? Karena saudara kalau kampus punya lapangan basket, kolam renang itu biasa. Anak saya punya kampus ada lapangan golf. Bayangkan. Ya, artinya kampusnya luar biasa. Tapi dia kuliah di sana 3 semester dia dibully. Nah, anaknya karena terlalu percaya diri, pintar, akhirnya dia tidak bilang ke kami. Waktunya dia wisuda, dia ada di Jakarta, kami berangkat. Ternyata dia tidak selesai kuliah, dia dibully dan dia tidak masuk kuliah. Soalnya waktu dia pulang, di sini saya sadar, hanya Tuhan bisa tolong anak kita. Kami ada di Manado. Anak zaman sekarang saudara bicara sekelas, saudara bicara sekolah, dia bicara sekelas. Itu orang kudus itu. Betul. Beda dengan dulu teman. Masih kecil orang tua baru udah usah bicara, dia bawa angka alis saja, harus lari. Kenapa siapa tadi anak pantat merah-merah? Tapi sekarang susah. Ya. Tapi saya tahu bahwa saya bisa gagal, dia bisa gagal, tapi Tuhan tidak. Kami doakan, kami bangun waktu luar, berdoa tiap hari. Dan saudara, apa yang terjadi? Mendadak dia dipanggil kerja. Ya, di kantor, di Spain. Dan sekarang ke Spain 3 kali lulus, dia kerja di kantor pajak sudah. Di Spain ada yang pajak. Saya bilang, setiap kali dia pulang dia cerita, dia cuma tamat SMA, teman-temannya yang sarjana kalah dalam tanda kutip. Dia dipercaya oleh pimpinan. Kemarin dia tidak sehat,
hari Jumat dia tidak masuk karena dia ada tenggorokan. Pimpinan atasannya telepon dia, minta bikin laporan. Padahal dia punya laporan untuk bagiannya dia sudah, tapi minta laporan, tolong untuk bantu laporan yang lain. Saking dipercaya, saya duduk dengan saya tidak bicara. Saya bilang, Tuhan, itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kamu ya, anak ini dipercaya, di saya oleh pimpinan. Ya, dia tidak selesai kuliah. Artinya hanya Tuhan yang bisa tolong anak-anak ini. Amin. Datang bawa mereka kepada Tuhan. Bangun mesbah, dorong mereka bangun mesbah. Saya mau bilang buat anak-anak muda, bangun mesbah. Karena itu adalah cara yang terbaik untuk menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kekuatan yang dahsyat di atas mesbah. Karena waktu kita menantikan Tuhan, kita diperbaharui dengan kekuatan yang baru. Dalam ayat 31 yang saya mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, luar biasa orang yang punya hubungan pribadi, mesbah pribadi. Alkitab menjanjikan sesuatu yang dasar. Kalau saudara perhatikan, secara khusus saya perhatikan, kata menanti-nantikan Tuhan itu berasal dari kata Ibrani kafah. Kafah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan sekedar menanti-nantikan Tuhan. Kata kafah itu mempunyai arti sangat menantikan Tuhan. Saya pendeta, saya tidak sombong, tapi saya punya gelar S2 di teologi. Istri saya pendeta, punya gelar S2. Kami dari tamat mengajar di sekolah teologi. Tapi kami sadar, saudara-saudara, bahwa kami tidak mampu. Kami perlu Tuhan. Ya, bukan sekedar berdoa. Bahkan saya perhatikan, karena saya alami itu, saudara, bahwa pendeta pun ada pendeta-pendeta yang berdoa kalau mau siap khotbah. Ya, buka Alkitab kalau mau siap khotbah. Dulu saya begitu. Tapi Tuhan sadarkan saya bahwa saya perlu Dia, saya perlu menanti-nantikan. Bahkan saya harus sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya saya berkomitmen untuk menyembah Tuhan pagi 1 jam, malam 1/2 jam. Nah, saudara tidak perlu seperti saya, tapi saudara perlu punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi di kamar. Ya, mungkin kalau kata Bapak Pendeta, kita ini pagi-pagi kita harus bangun dan mulai. Mungkin ambil doa singkat malam, Bang, ambil waktu. Ya, sekali lagi, kalau engkau bakar nota boleh. Kenapa engkau tidak menantikan Tuhan? Ya, saya tiap bulan, karena saya dosen di Manado, tapi juga saya ambil keputusan untuk melayani sebagai penginjil. Tiap bulan saya berangkat pelayanan kemana-mana, saya naik kapal, saudara-saudara, pesawat mahal. Ya. Di kapal, saudara-saudara, pagi saya juga berdoa 1 jam, tapi di kapal saya ambil waktu untuk doa, menyembah. Nah, saya tidak kasih suara keras, saya pakai headset dan jadi bareng-bareng, dan saya menyembah Tuhan. Ya, saya menyembah Tuhan. Siapa di mana pun kita bisa menyembah Tuhan, itu ibu-ibu sedang masak menyembah Tuhan. Ya, bahkan saya sekali lagi tidak mau saudara fanatik, saya itu bukan orang fanatik. Tapi saya bangun pagi sekarang, dulu suka bangun pagi lihat HP, dulu 1/2 jam, 1 jam. Sekarang saya bangun pagi, saya tahu HP. Saya menyembah Tuhan dulu. Bukan fanatik, kadang-kadang saya lihat mungkin ada informasi atau berita baru. Cuma lihat WA singkat, kemudian saya tahu dan saya bilang. Kenapa, saudara-saudara? Kalau engkau mengutamakan Tuhan, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Waktu Yesus bicara itu, Yesus, kalau sedikit kita lihat konteks, itu Yesus sedang bicara tentang kekhawatiran, makanan, pakaian, semua yang kita khawatirkan. Yesus bilang, jangan khawatir, ya. Tapi pada akhirnya Yesus mengunci dengan kata-kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan.
pendeta dari Belanda datang di saya, kami ada di Malang. Ya, dia datang dan tinggal dengan kami sekeluarga dan istri saya. Ya, dia tinggal dengan kami dan waktu kami doa pagi renungan di bawah, dia baca ayat ini dan dia bilang, tahukah kalian bahwa kata ditambahkan itu di dalam bahasa Belanda, kata yang dipakai itu dihamburkan. Jadi Tuhan mau hamburkan berkat, Tuhan mau hamburkan kebahagiaan, Tuhan mau curahkan kesehatan buat kita. Tetapi itu hanya terjadi buat orang yang cari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya dan saudara perlu untuk menanti-nantikan Tuhan sungguh-sungguh, sehingga saya dan saudara melihat ya sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Kita menikmati. Saya percaya Tuhan mau kita bahagia, kita mau menikmati, kita diberkati untuk jadi berkat. Tuhan mau, ya, Tuhan mau yang terbaik. Tapi Tuhan mau supaya kita mencari Dia. Bukan Tuhan egois, tapi itu cara terbaik untuk kita terjaga, terproteksi dari semua bahaya dunia ini. Hanya dekat dengan Tuhan. Bahkan kata yang dipakai saudara ini untuk kata menanti kava ini juga mempunyai arti terikat kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi menanti-nantikan itu bukan sekedar yang orang duduk sampai tidak, tapi betul-betul hati saudara, pikiran saudara terikat kepada Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara tadi dari awal bahwa banyak kali kita bergumul dengan kehidupan ini, betul? Kita ada banyak yang membuat kita capek, stres, tertekan, dan tanpa kita sadar, saya mau bilang kepada saudara, tanpa kita sadar kita sudah terikat. Ya contoh, ya orang yang lahir dalam keluarga miskin, saya lahir dalam keluarga miskin, itu akan cenderung terikat dengan tanda kutip apa yang disebut dengan orang miskin, yaitu selalu berpikir susah. Ya, dia menyanyi tentang Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, tapi pikirannya selalu terikat karena dia terpola. Ya, karena dari kecil dia orang tua miskin, kemudian dia besar dia juga miskin. Kita cenderung pikir, ya mungkin ini kehendak Tuhan buat kita. Saya mau bilang sudah, Tuhan tidak pernah berkehendak hal yang seperti itu. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kita lewati ini. Tapi Tuhan keinginan kehendak Tuhan adalah masa depan yang bilang-bilang. Itu masa depan yang Tuhan mengharapkan. Tidak peduli saudara dari mana, tidak peduli kondisi saudara seperti apa. Oh, saudara seringkali kita kutip kan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Ya, Tuhan selalu merancangkan masa depan yang bilang-bilang, yang belok sebelah. Saudara tahu janji Tuhan itu buat orang Israel di pembuangan. Orang pembuangan itu jadi budak itu tidak ada masa depan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau cari aku, engkau punya masa depan. Dan itu terbukti. Kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 2, banyak orang Israel dari negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain datang di pencurahan Roh Kudus. Ternyata itu mereka yang dibuang waktu itu, dan waktu mereka taat, mereka percaya kepada janji Tuhan, Tuhan berkati mereka. Waktu Koreksi suruh pulang ke Israel, mereka nggak mau pulang karena mereka sudah sukses di sana. Itu sudah mereka ada di negara-negara itu atau bangsa-bangsa itu sudah. Ya, nah itu janji Tuhan dikenapi. Apakah kita ini bukan budak? Amin. Kita adalah orang yang sudah diberkati. Karena kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan mengubah. Tapi ada banyak orang masih terikat dengan ini pola ini. Yang Joyce Meyer, seorang pengkhotbah internasional, berkata peperangan terbesar kita ini ada di pikiran. Ya, kan saya alami. Dulu waktu saya kuliah saya sulit di Malang. Saya butuh cuma 200.000 lebih, saya tidak cukup untuk bayar uang sekolah. Saya terkenal di kampus bukan karena pintar, bukan karena hebat, ya, tapi karena tunggakan. Jadi tiap bulan nama saya muncul sekali mereka tunggakan. Jadi
Jadi waktu saya tamat, saya mau nikah. Saya waktu itu saudara saya bilang ke calon istri saya, coba tanya mami, ya. Istri saya adalah anak dari papi dan mami. Pak Doma tahu saudara tahu ya apa ini. Saudara bukan apa ini. Tapi bagi Pak Doma, ya saya suruh tanya waktu itu saya di Ambon, mengajar dia di Jakarta. Coba kamu tanya, kira-kira tunangan di Malang bulan Juni kalau salah. Ya, saya waktu tugas di Ambon, saya suruh dia telepon mami tahun 95. Kira-kira kita perlu siap lah, karena saya orang timur, jadi budayanya orang timur laki-laki yang siap biaya. Ya, tapi waktu tunangan, papi dan mami tidak bicara apa-apa. Bilang hanya tentukan tanggal 8 Desember kalian dua menikah di Ternate. Ya. Jadi saya suruh, kira-kira saya siap apa? Ya, bikin diri jago. Ya. Dan sudah tahu, waktu saya pergi tahun 95, gaji saya di sekolah teologi Maluku tahun itu 125.000. Jadi saya gitu saya kalau kumpul sampai Desember, kan sampai gaji November kan, akhir November suka, ya Agustus, September, Oktober, November, baru 500.000. Padahal katanya siap kalau boleh siap 2 juta. Saudara, saya 2 juta dari mana? Ya, lihat mahasiswa itu zaman itu mahasiswa itu banyak tunggakan. Saya bukan jemaat Sakamoto, tapi saya coba. Dan saya senang istri saya dia bilang, Tuhan berdoa ya, karena saya mau waktu Tuhan menikah kemudian masuk rumah, bukan mau semua, dia bilang minimal, karena kita tidak kuat mencuci, tidak kuat dingin, jadi kita perlu mesin cuci. Ya, kita perlu kalau boleh ada TV, kalau boleh ada berapa. Jadi Tuhan berdoa kira-kira berapa sih? 5 juta. Saya ambil kita berdoa, menyembah Tuhan berdoa. Sudah keluar dari kamar pikir 5 juta dari mana? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang besar. Saya berdoa. Yang lebih luar biasa lagi karena itu awal semester di sekolah tinggi teologi Maluku punya sidang malam, punya akun. Itu ada semacam tradisi awal semester, ya awal tahun ajaran itu ada janji iman. Jadi waktu pemimpin sekolah berdiri dan sekarang kita akan menuliskan janji iman. Tuhan bilang, taruh menghadapi gaji pertama buat Tuhan. Saya buat kalau kumpul saja mau 500, kalau cukup 2 juta, ditaruh lagi. Bukan dia tulis, bisa tulis. Ya. Tapi di situ saya lihat Tuhan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya doa tiap sore satu jam. Saudara apa yang terjadi? Bulan Oktober mendadak ada telepon. Kan karena itu belum ada bisnis. Ya mungkin di Jawa sudah, tapi di Ambon belum. Jadi ada telepon. Pegawai kantor datang, Pak Frans ada telepon. Saya datang, saya terima, dia pakai nakal ini. Orang dari luar negeri. Saya tidak pernah ketemu. Saya tidak pernah lihat dia. Saya tidak kenal dia. Dia perkenalkan diri dan dia berkata, Tuhan bicara kepada saya. Kalau kamu mau menikah, Tuhan bicara, kasih kamu 10 juta. Saya menangis. Your friends, saya tidak punya uang sekarang, tapi saya percaya Tuhan sediakan. Dan istri saya tidak bicara, tapi Tuhan bicara. Wow, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, ya itu yang Paulus bilang. Ia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kita mesti dekat dengan Tuhan. Kita mesti menanti-nantikan Tuhan. Kita mesti cari Tuhan. Kita mesti sungguh-sungguh akrab dengan Dia. Yang luar biasa saudara-saudara, kata baru yang dipakai, kekuatan baru yang dipakai itu juga berasal dari kata Ibrani kafla.
kaflah itu bukan seperti ditambahkan, seperti saudara minum minuman energi sehingga tambah tenaga. Tapi kaflah ini Bapak Ibu Saudara, itu mendapat yang baru, sesuatu yang baru yang engkau belum pikirkan, yang engkau tidak pikir, itu yang Tuhan kasih, yang engkau tidak bayangkan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi Tuhan tunggu engkau. Tuhan tunggu engkau. Ya. Tuhan tunggu engkau berubah. Tuhan tunggu engkau datang, sehingga engkau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, apa yang menjadi miliknya, kekayaannya, berkatnya. Seringkali kita tidak diberkati bukan karena Tuhan pilih kasih. Tuhan masih tunggu. Dia sudah sayang kita, tapi Dia tunggu kita supaya kita siap diberkati. Dia tunggu kita supaya kita siap melihat kemuliaan Tuhan. Kita kenal Dia. Kita kenal Dia. Saya waktu punya Facebook yang pertama yang dihack, saudara-saudara, saya tulis kata-kata hikmat di situ. Saudara, saya mengatakan begini, saya kutip dari bawah kata-kata hikmatnya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara, kata-kata hikmatnya adalah, ya sekalipun aku tidak melihat tangannya, tapi aku dapat mempercayai hatinya. Dia mengasihi kita. Ya, Dia memberikan kita yang baru. Dia ganti, kata kaflah ini punya arti ganti. Ya, dari situ saya belajar bahwa Tuhan itu terlalu baik, sangat baik. Yang penting kita datang kepada Dia. Yang penting kita cinta Dia. Kenapa Tuhan belum menolong kita? Karena kita tidak dekat. Ya, karena kita kurang intim dengan Dia. Dia kalau kita dekat dengan Dia, apapun Dia bisa percayakan, betul? Promosi itu sepele buat Tuhan. Diberkati itu sepele buat Tuhan. Pulihkan rumah tangga itu sepele buat Tuhan. Ya, tumbuhan tanaman diberkati itu sepele buat Tuhan. Tapi Dia tunggu. Engkau siap nggak diberkati? Jujur, banyak kali kita tidak siap. Kita tidak siap untuk diberkati. Kita tidak siap untuk diangkat oleh Tuhan. Karena itu mari Tuhan sedang menanti-nantikan kita. Dia mau supaya kita ambil keputusan untuk menanti.